Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Indra Permana dengan NIM 415240101115. Di sini saya akan menjawab UTS Fundamental Struktur Data dan Algoritma. Yang pertama itu pertanyaannya penjelasan dari struktur datanya. Pada kasus ini terdapat beberapa kebutuhan sistem, yaitu pencatatan barang masuk, antrian distribusi barang, pembatalan transaksi terakhir, penyimpanan stok dinamis, yang terakhir sistem modular dan struktur. Nah, yang pertama itu penyataan barang. Untuk penyataan barang masuk, saya menggunakan dictionary atau hash table. Alasannya karena setiap barang memiliki kode unik, sehingga pencarian data barang menjadi lebih cepat. Dengan dictionary, sistem dapat langsung mencari data berdasarkan kode barang tanpa mencari satu persatu. Keuntungannya itu pencarian cepat, mudah menambahkan data, mudah mengupdate data. Nah, yang kedua ini antrian distribusi barang. Untuk antrian distribusi saya menggunakan QW. QW menggunakan konsep FIFO atau first in first out, yang artinya data yang masuk pertama akan diproses pertama. Contohnya rak 1 masuk dulu, lalu rak 2, lalu rak ketiga. Maka yang diproses pertama adalah rak ke-1. QW ini cocok digunakan agar distribusi barang lebih tertib dan teratur. Nah, selanjutnya tuh yang ketiga, pembatalan transaksi terakhir. Untuk pembatalan transaksi, saya menggunakan stack. Stack menggunakan konsep LIFO atau last in first out, artinya data terakhir yang masuk akan keluar pertama. Contohnya jika di input barang A, lalu barang B, barang C, saat undo dilakukan, maka barang C yang dibatalkan terlebih dahulu. Stack sangat cocok digunakan untuk fitur undo atau pembatalan transaksi terakhir. Nah, yang keempat, penyimpanan stok dinamis. Untuk penyimpanan stok dinamis, saya menggunakan linked list. Alasannya karena jumlah data barang dapat berubah-ubah. Barang biasanya bertambah, berkurang, dan dihapus. Linked list lebih fleksibel dibanding array karena mudah menambah dan menghapus data. Selanjutnya yang kelima, sistem modular dan terstruktur. Program dibuat menggunakan fungsi-fungsi terpisah atau modular. Contohnya, fungsi tambah barang, fungsi distribusi, fungsi undo. Tujuannya agar program lebih rapi, mudah dikembangkan, mudah diperbaiki, mudah diuji. Oke. Selanjutnya di P2 ini penjelasan program dari Python-nya. Soalnya kita ke Python-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari codingan Python-nya. Jadi di sini tuh di line pertama itu menggunakan import QW. Import QW ini digunakan untuk membuat antrian distribusi barang. Yang konsepnya itu FIFO, first in first out, di mana yang masuk pertama akan diproses pertama. Lalu di sini ada stok barang. Stok barang ini digunakan untuk menyimpan kode barang, nama barang, dan jumlah atau stok barang tersebut. Nah, selanjutnya QW antrian. QW antrian ini digunakan untuk menyimpan distribusi antrian. Contohnya rak 1, rak 2, dan rak 3. Selain itu, QW ini digunakan untuk menyimpan histori terakhir transaksi. Selanjutnya di sini ada fungsi tampilan stok. Fungsi tampilan stok ini digunakan untuk menampilkan semua stok barang, yang dimana outputnya contohnya itu ada A beras 10 unit, dan maka akan ditampilkan. Selanjutnya di sini ada fungsi tambah barang. Fungsi tambah barang ini digunakan untuk menambah stok barang, yang artinya stok akan bertambah. Contohnya misalkan kita masukin 10 ditambah 5 lagi, maka jadi akan 15 stoknya. Nah, oke, selanjutnya itu ada fungsi tambahan antrian distribusi. Biasanya itu digunakan untuk memasukkan rak ke antrian distribusi. Kita tinggal menambahkan nama atau raknya, maka akan terdistribusikan nama tersebut. Lalu di sini ada fungsi tampilan antrian.
Fungsi tampilan antrian ini tuh digunakan untuk menampilkan output dari antrian. Semisalkan antrian untuk distribusi beras ke minyak, maka akan ditampilkan. Lalu ada fungsi dari proses distribusinya. Fungsi dari distribusi ini tuh digunakan untuk mengirim barang, mengurangi stok, dan mengambil antrian pertama. Maka stok gudang itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Seperti 10, stok dari 10 diambil 2, maka akan tersisa 8 dari stok tersebut. Selanjutnya ada fungsi undo. Fungsi undo ini tuh digunakan untuk membatalkan transaksi terakhir. Karena jika kita tidak jadi untuk bertransaksi atau mendistribusikan, maka kita bisa mengaktifkan dari fungsi undo ini tersebut. Maka barang tidak akan berkurang dan akan dikembalikan lagi. Lalu di menu utama ini itu digunakan agar program terus berjalan sampai user memilih keluar. Dari alur program tambahan barang, tambahkan antrian. Di sini ada tambahkan stok, tambahkan barang, tambahkan antrian, tampilkan antrian, proses distribusi, undo, dan print buat program selesai. Atau bisa juga di sini ada menu tidak tersedia. Mungkin cukup segini saja dari penjelasannya, dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari P3. Gambaran output dan proses penggunaan. Oke, kita akan coba di sini, kita run. Setelah kita run, maka akan keluar sistem manajemen gudang yang akan tampilkan stok, tambahkan barang, tambahkan antrian distribusi, tampilkan antrian, proses distribusi, undo transaksi, dan keluar. Sini pertama-tama kita akan coba dulu tampilkan stoknya. Nah, di tampilan stok ini ada A beras 10 unit, B minyak 5 unit, C gula 8 unit. Selanjutnya kita akan menambahkan stok barang tersebut dengan memasukkan ini. Kita masukin kodenya yaitu A beras, jumlahnya itu 10. Nah, maka barang berhasil ditambahkan. Coba kita cek di sini. Nah, di sini stoknya sudah bertambah menjadi 20 unit, yang sebelumnya itu 10 unit. Selanjutnya kita akan mendistribusikan di nomor 3. Kita masukin raka itu yang A. Kita kasih ke A. Lalu kita proses distribusi. Kita akan mendistribusikan beras itu A. Jumlahnya itu 10. Nah, maka 10 unit beras dikirim ke A. Distribusinya sudah berhasil. Selanjutnya kita cek lagi untuk tampilan stoknya apakah berkurang. Maka di sini tampilan stok ini berkurang dari beras yang tadinya 20 menjadi 10 unit kembali. Selanjutnya di sini ada undo transaksi untuk membatalkan. Nah, distribusi terakhir dibatalkan. Kita akan cek lagi. Nah, maka stok beras akan kembali 20 unit. Selanjutnya kalau sudah, kita bisa keluar. Maka program selesai. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan menjawab pertanyaan dari P4, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, program sistem manajemen gudang supermarket digital dibuat untuk membantu pengelolaan stok barang agar lebih teratur, cepat, dan efisien. Program ini mampu melakukan pencatatan barang masuk, mengatur distribusi barang ke rak toko, penyimpanan histori transaksi, serta membatalkan transaksi terakhir menggunakan fitur undo. Dalam program ini digunakan beberapa struktur data penting, yaitu dictionary digunakan untuk menyimpan data stok barang karena pencarian dan perubahan data menjadi lebih cepat dan mudah.
Setiap barang memiliki kode, nama, dan jumlah stok. Lalu ada QW. QW ini digunakan untuk antrian distribusi barang, dan QW bekerja dengan konsep FIFO, first in, first out, seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, sehingga rak yang pertama meminta barang akan diproses terlebih dahulu. Hal ini membuat distribusi menjadi lebih tertib dan teratur. Nah, selanjutnya ada stack. Stack ini digunakan untuk menyimpan histori transaksi dan menjalankan fitur undo. Stack bekerja dengan konsep LIFO, last in first out, sehingga transaksi terakhir yang dilakukan dapat dibatalkan lebih dahulu jika terjadi kesalahan input. Selanjutnya ada function atau modular programming digunakan agar program lebih rapih dan terstruktur. Setiap fungsi memiliki tugas masing-masing seperti fungsi tambah barang, distribusi, tampilkan stok, dan undo transaksi. Dengan cara ini program lebih mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan. Lalu program ini juga menunjukkan bahwa saat barang didistribusikan, stok gudang akan berkurang karena barang keluar menuju rak toko. Saat undo dilakukan, stok akan kembali seperti semula karena transaksi terakhir dibatalkan. Secara keseluruhan, kombinasi struktur data dictionary, QW, dan stack membuat sistem gudang menjadi lebih cepat dalam pengelolaan data, lebih teratur dalam distribusi, lebih aman karena memiliki histori transaksi, dan lebih fleksibel untuk dikembangkan dalam sistem supermarket skala besar. Dengan penerapan struktur data yang tepat, sistem manajemen gudang dapat bekerja lebih efektif dan membantu meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan stok barang. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.